Suara itu tidak hanya memanggil manusia untuk salat. Ia memanggil jiwa-jiwa yang haus akan keadilan. Suara itu milik seorang pria yang dulunya dianggap tak berharga, seorang budak hitam dari Ethiopia. Bilal bin Rabah. Lahir sebagai budak hitam, hidupnya adalah tentang kerja paksa dan kehinaan. Namun, segalanya berubah ketika bisikan tentang agama baru sampai ke telinganya. Sebuah agama yang tidak melihat warna kulit. Rahasia Islamnya terbongkar. Ia dianiaya, namun imannya tak pernah goyah. Ia menemukan martabatnya kembali. Inilah kisah Bilal bin Rabah, sang pertama yang memanggil azan. Lantunannya bukan hanya untuk sholat, tapi untuk keadilan di seluruh dunia. Di tengah padang pasir yang membara, di bawah terik matahari Makkah, seorang laki-laki disiksa demi imannya. Tubuhnya dicambuk, dan sebuah batu besar diletakkan di atas dadanya. Hanya satu kata yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Keteguhan ini membuat penindasnya Umayyah frustrasi. Hingga akhirnya, seorang penyelamat datang. Dengan harga yang mahal, Abu Bakar Asy-Siddiq membebaskan Bilal. Bukan lagi milik manusia, ia kini sepenuhnya milik Allah. Sebuah jiwa yang bebas. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam menghadapi sebuah tantangan. Bagaimana cara yang tepat untuk memanggil semua orang untuk melakukan salat bersama? Setelah diskusi panjang, Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan wahyu tentang azan, panggilan suci untuk salat. Siapakah yang pantas menyuarakannya? Rasulullah menunjuk Bilal ibnu Rabah, bukan karena kemewahan, tapi karena kejujuran dan kekuatan suaranya yang luar biasa. Ketika Bilal meneriakkan Allahu Akbar, sejarah Islam mencatatnya sebagai muazin pertama. Suaranya menjadi panggilan harapan bagi semua. Puncaknya saat Fathu Makkah. Bilal berdiri di atas Ka'bah, tempat yang dulunya menghinakannya, untuk mengumandangkan kebesaran Tuhan. Sebuah pembebasan yang menggetarkan jiwa. Dunia Bilal seakan runtuh. Suaranya yang dulu mengumandangkan azan dengan penuh semangat, kini tersedak oleh tangis saat menyebut nama sang Nabi. Tak tahan melihat setiap sudut Madinah yang penuh kenangan, ia pun pergi meninggalkan kota yang dicintainya. Tahun-tahun berlalu, hingga sebuah permintaan datang dari cucu Rasulullah, mengundangnya pulang ke tanah airnya. Hingga saat tiba, Bilal kembali mengangkat suaranya. Azan pertamanya di Madinah setelah sekian lama. Satu-satunya azan yang membuat seluruh kota Madinah menangis terseduh-seduh, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Kemuliaan tidak diukur dari garis keturunan, melainkan dari ketakwaan yang tak pernah goyah. Inilah Bilal bin Rabah. Namanya abadi di setiap menara masjid, menjadi suara pertama yang mengundang umat kepada keimanan. Hingga hari ini, setiap azan yang terdengar adalah gema suaranya, mengingatkan kita pada jiwa yang mulia. Bilal telah tiada, namun suaranya tetap bergema di hati setiap mukmin. Dia adalah Bilal bin Rabah, seorang budak yang hina. Namun, di balik penindasan ini, sebuah kemuliaan sejati sedang tumbuh. Di bawah tekanan ekstrem, satu seruan imannya membuktikan bahwa martabat sejati tidak bisa dibeli atau dirampas. Pengabdian yang tulus dan kompetensi suaranya mengubahnya dari seorang budak menjadi muezin pertama Islam. Kisahnya adalah pengingat abadi. Kemuliaan sejati tidak ada di warna kulit atau status, tapi di keteguhan iman dan integritas.